Baik, selanjutnya adalah pengolahan limbah nikel laterite untuk proses hidrometalurgi dengan metode HPHL. Di sini kami menggunakan dua metode pengolahan limbah, khususnya adalah pengolahan limbah air, yaitu pertama ada teknologi LGS atau disebut sebagai Lamella Gravity Settler, di mana hasil samping dari proses pengolahan biji nikel ialah berupa efluen yang mengandung total suspended solid atau disebut sebagai TSS dan mengandung kromium atau unsur ini bisa disebut sebagai Cr6+, sehingga perlu perlakuan khusus untuk mengurangi kadar sebelum dibuang ke lingkungan. Dengan menggunakan teknologi LGS, diharapkan limbah solid yang terbawa dalam limbah cair akan berkurang dan mudah untuk dipisahkan. Teknologi ini cukup baik karena tidak menggunakan bahan kimia sebagai bahan pengolahnya, melainkan menggunakan flokulan yang berguna untuk mereduksi limbah dengan cara mengurangi turbiditas dan total suspended solid. Dan juga selain itu, flokulan tersebut dapat mereduksi ukuran dari butir suspended solidnya. Nah, prinsip kerja dari LGS atau lamella gravity settler ini sendiri, yaitu ketika lamella settler digunakan untuk pengolahan air, jarak sempit antara paralel mengurangi jarak sedimentasi vertikal, sementara itu juga mengurangi aliran kecepatan dari air tersebut, sehingga pada saat air mengalir melalui LGS ini akan menghasilkan endapan yang lebih mudah untuk dipisahkan. Hasilnya juga aliran laminar akan terbentuk karena adanya posisi plat yang terletak secara paralel seperti gambar di sebelah kanan ini. Nah, berikut adalah komposisi bahan kimia atau komposisi kimia yang terdapat pada nikel laterite. Di sini kita bisa lihat kandungan kromium pada nikel laterite ini berkisar dari mulai 1 sampai 3% berat, sehingga terbilang besar untuk dikatakan dapat merusak atau membahayakan lingkungan, sehingga perlu perlakuan khusus untuk pengolahan limbahnya. Nah, dalam zona limonit ini, kromium terikat membentuk krom spinel dan juga secara fisik terabsorpsi pada mineral. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kromium 6 ini, yaitu pertama ada konsentrasi ion kromit. Semakin besar konsentrasi ion kromit, maka kemungkinan besar kromium kromium 6 ini akan menghasilkan lebih banyak pula. Terus juga yang kedua ada cahaya ultraviolet sebagai oksidator kuat, kemudian waktu reaksi, kondisi kimia fisik berupa pH, temperatur, dan juga kandungan mangan, serta pengaruh air. Nah, berikut gambar skema atau cara kerja, prinsip kerja dari teknologi LGS atau lamella gravity settler ini. Yang pertama itu ada dari effluent. Influen itu kemudian diberikan flokulan, kemudian bereaksi di bagian flokulator dan mengalir melalui lamella gravity settler, menghasilkan output berupa sludge drying bed, yang dimana itu adalah solid yang tersuspended dan juga ada air yang sudah berhasil dipisahkan. Nah, selanjutnya ada teknologi yang kedua yaitu RCF pilot system. Nah, RCF ini sendiri itu merupakan sistem yang menggunakan prinsip dari reduksi dan juga menggunakan presipitasi dari ferrosulfat atau FeSO4. Nah, kemudian FeSO4 ini akan bekerja memberikan efek kepada CR3 kepada CR6 menjadi CR3. Jadi reduksi dari CR6 menjadi CR3 sehingga kromium yang dihasilkan tidak berbahaya untuk lingkungan. Adapun reaksi ataupun anion yang mungkin terjadi yaitu ada HCrO4-, kemudian ada CrO42- dan juga Cr2O7-. Nah, berikut ada reaksi yang mungkin terjadi selama proses dari RCF pilot system, yaitu 8H+ plus CrO42- plus 3Fe2+ diubah menjadi Cr3+ plus 3Fe3+ dan air atau 4H2O. Nah, yang pertama itu merupakan reaksi asam, dan yang kedua ada reaksi basanya, yaitu Cr3+ bereaksi dengan besi membentuk CrOH3,
dan juga FeOH3 merupakan reaksi basa. Berikut merupakan sistem dari RCF pilot yang dimana terdiri dari pertama yaitu ada chromium 6 speaking tank, di mana limbah tersebut masih mengandung chromium 6 yang cukup berbahaya yang sehingga perlu dilakukan pengolahan limbah. Kemudian berjalan melalui pipa dan juga dilakukan pencampuran dengan menggunakan ferrosulfat dan sulfuric acid atau asam sulfat. Nah, kemudian fluen yang ditambahkan tersebut akan bereaksi di tangki CR6 reduction tank menggunakan agitator sehingga akan lebih mempercepat reaksi oksidasi, dan juga dari ferrous tersebut akan bermanfaat untuk mengoksidasi si chromium 6 tersebut. Nah, di sini juga ada sodium hidroksida yang dimana berfungsi untuk menstabilkan pH agar menjadi netral. Nah, di sini juga ada air kompresor yang akan membuat gelembung-gelembung kasar yang akan menghasilkan mempercepat pembentukan gelembung dari si Fe atau ferrosulfat tersebut. Nah, nanti effluent yang dihasilkan itu akan dialirkan ke dual media filter column with backwash module. Nanti di sini akan terpisahkan dari si chromium 6 ini akan terpisahkan dari air tersebut melalui filter di sini, seperti itu. Nah, kemudian untuk chromium removal efisiensinya bisa dituliskan dengan rumus sebagai berikut, yaitu 1 minus chromium out dibagi chromium in atau yang dimasukkan pada saat pertama kali limbah dimasukkan ke dalam proses ini dikalikan dengan 100%. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai aspek K3LH atau kesehatan keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Kesehatan keselamatan kerja dan lingkungan hidup merupakan program perusahaan dalam upaya perlindungan agar karyawan atau tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaannya di tempat kerja, dan juga untuk menjaga lingkungan hidup sekitarnya agar tetap sehat. Pembangunan industri itu seringkali menjadi permasalahan bagi manusia di beberapa negara, seperti adanya kecelakaan kerja, kemudian adanya penyakit akibat dari pekerjaan, dan juga dampak lingkungan sekitar akibat dari pendirian industri tersebut. Dengan adanya K3LH ini, maka perusahaan akan menjadi lebih bermutu untuk menjalankan pekerjaannya. Kenapa? Karena dengan adanya K3LH ini, maka akan tercipta suatu lingkungan yang harmonis antar sesama pekerja, kemudian tercipta rasa aman, sehat, dan nyaman, sehingga akan meningkatkan kinerja dari para pekerjanya untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, aspek K3LH ini itu sangat penting dalam pendirian suatu perusahaan, termasuk dalam pendirian PT Tamkel Indonesia ini. Nah, berdasarkan alasan tersebut, maka rencananya kami juga akan mengadakan K3LH ini di perusahaan PT Tamkel Indonesia yang mengacu pada Kepmen 1827 K30 MEM 2018 lampiran 4 penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batu bara serta sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batu bara atau SMKP Minerba. Nah, di PT Tamkel Indonesia itu K3LH-nya akan diterapkan beberapa hal. Yang pertama itu memberikan fasilitas seragam kerja dan alat pelindung diri serta mewajibkan untuk dipakai oleh semua pekerja yang terlibat dalam kegiatan produksi di lapangan. Nah, mengapa hal ini dilakukan? Karena seragam kerja dan alat pelindung diri itu menjadi sangat penting ketika melibatkan pekerjaan yang sangat berbahaya, sehingga PT Tamkel Indonesia ini akan memberikan fasilitas tersebut kepada para pekerjanya dan juga mewajibkan untuk penggunaan dari fasilitas alat pelindung diri tersebut dalam dunia kerja. Kemudian yang kedua itu memasang atribut K3LH seperti
tulisan yang mengingatkan pekerja untuk selalu sadar akan keselamatan, kesehatan, dan kebersihan di lingkungan perusahaan, serta tanda peringatan bahaya atau hazard di area kerja. Jadi di beberapa area kerja yang memang sangat rawan terjadi kecelakaan atau sangat rawan bahaya, maka akan dipasang rambu-rambu tanda peringatan bahaya. Kemudian dipasang juga atribut-atribut lain untuk selalu mengingatkan para pekerja terhadap K3, betapa pentingnya K3LH itu. Kemudian akan mengadakan safety talk setiap akan memulai bekerja, memberikan pengarahan dan pelatihan kepada pekerja tentang upaya untuk menghindari bahaya dan kesalahan dalam bekerja yang bisa berakibat fatal. Jadi untuk setiap kegiatan pekerjaan, terutama pekerjaan khusus yang memang sangat berbahaya dibandingkan pekerjaan lainnya di pabrik PT Tamkel Indonesia ini, maka akan selalu diadakan safety talk sebelum kegiatan bekerja itu dilakukan, dan juga akan memberikan pengarahan serta pelatihan. Kemudian yang selanjutnya adalah semua pekerja memiliki tanggung jawab untuk selalu memisahkan sampah organik dan non-organik ketika menghasilkan sampah dari pekerjaannya. Kemudian selain itu di K3LH PT Tamkel Indonesia itu juga ada Hazard Identification and Risk Assessment atau disingkat HIRA. Ini tujuannya itu adalah yang pertama untuk mengidentifikasi dan analisis resiko keamanan operasional, kemudian identifikasi dan penerapan kriteria kinerja serta pengendalian kritis, dan yang ketiga pemetaan material unwanted event, yakni peristiwa yang tidak diinginkan dan risiko yang dapat ditimbulkan terhadap manusia, lingkungan, aset dan untuk bisnis PT Tamkel Indonesia. Kemudian mengingat kita baru saja melewati ini COVID-19, maka PT Tamkel Indonesia ini juga menerapkan pencegahan dan penanganan COVID-19 atau kita siap siaga gitu untuk hal tersebut, yaitu kita berpedoman pada pencegahan dan pengendalian coronavirus disease dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK0107 Menkes 413 2020. Maka di perusahaan ini akan dilakukan 3 tahap atau 3 cara pencegahan dan penanganan COVID-19. Yang pertama ada screening, di mana setiap 3 minggu para pekerja PT Tamkel Indonesia itu akan di rapid test. Kemudian apabila ada pekerja yang rapid testnya itu menunjukkan reaktif, maka selanjutnya akan di tes PCR untuk memastikan apakah benar dia terkonfirmasi terkena COVID-19 atau tidak. Kemudian yang kedua itu pelacakan. Pelacakan ini adalah melacak para pekerja yang sebelumnya berinteraksi dengan pekerja lain atau kontraktor yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dan yang terakhir ada perawatan dan pemulihan. PT Tamkel Indonesia ini rencananya akan memiliki rumah sakit khusus yang memiliki fasilitas isolasi mandiri untuk perawatan COVID-19. Pada intinya, aspek hukum ini sendiri dibentuk dengan tujuan untuk pengembangan sektor industri dan pertambangan yang terintegrasi. Berikut merupakan aspek hukum yang menjadi landasan bagi kami dalam mendirikan dan menjalankan perusahaan kami. Yang pertama itu ada perizinan. Jadi untuk perizinan ini diantaranya ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara. Selanjutnya ada izin usaha pertambangan (IUP) yang akan diurus melalui pemerintah setempat. Lalu selanjutnya ada izin ekspor produk, lalu juga ada izin kuasa pertambangan, dan izin pinjam pakai kawasan hutan. Lalu selanjutnya juga ada paten, yang kami maksud paten di sini yaitu paten perusahaan, yang mana hak paten atau hak eksklusif itu sendiri merupakan hak kepemilikan yang diberikan pemerintah bagi individu atas hasil karyanya dalam bidang teknologi selama waktu tertentu. Nah, untuk paten ini sendiri yang akan kami patenkan di perusahaan kami, yaitu ada nama, yaitu PT Tamkel Indonesia, beserta logo dan jenis usaha yang dilakukan. Next, selanjutnya ada peraturan hubungan industri dan masyarakat. Jadi untuk peraturan hubungan industri dan masyarakat ini, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Lalu juga ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lalu juga ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu tentang pertambangan mineral dan batu bara. Lalu juga ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu juga ada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Lalu juga ada Permen atau Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006. Itu tentang pedoman penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Lalu selanjutnya juga ada kontrak yang termasuk dalam aspek hukum. Jadi untuk kontrak ini, yang pertama ada kontrak karya, yang kedua ada PKP 2B, yaitu perjanjian karya pengusaha pertambangan batubara. Lalu juga ada klausul jual beli produk. Lalu juga ada kontrak asuransi karyawan dan kontrak asuransi alat berat. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan politik. Jadi untuk aspek ekonomi dan politik ini yang termaktub di dalamnya itu ada yang pertama ada pemberdayaan community dan development. Yang mana untuk aspek ini tuh karena sebelumnya kami memang ingin manfaatkan community development, maka kami akan memberdayakan komunitas atau komdes setempat, baik itu sebagai karyawan atau nantinya mitra bagi perusahaan kami. Dan harapannya yaitu untuk memberikan kesempatan terutama dalam lingkup pekerjaan dan nilai tambah bagi seluruh stakeholder yang ada. Jadi dampaknya ini tuh nggak cuma ke masyarakat yang jadi karyawan aja, tapi mungkin bisa juga misalnya tempat makan lokal ataupun budaya bisa dibilang budaya-budaya setempat yang ada nilai estetika di dalamnya, mungkin seperti produk atau hal lainnya gitu. Lalu selanjutnya juga kami akan menggunakan sumber daya alam lokal dan mencukupi kebutuhan dalam negeri serta menambah pendapatan nasional yang hasilnya itu dari tentunya penjualan dari produk perusahaan kami. Next. Selanjutnya ada aspek sosial dan budaya. Jadi untuk aspek sosial dan budaya ini sebenarnya kurang lebih intinya adalah Komdevnya. Jadi yang pertama itu ada berperan dalam pengembangan community development. Jadi tidak hanya melakukan pemberdayaan, namun kami juga akan membagi fokus kami untuk mensejahterakan Komdev yang ada. Sehingga perusahaan yang kami dirikan ini tetap bermanfaat bagi masyarakat setempat, terutama dalam hal pengurangan pengangguran dan peningkatan mutu hidup masyarakat itu sendiri, seperti mungkin di bidang pendidikan atau di bidang lain. Lalu yang kedua itu ada pemanfaatan kembali lingkungan fisik dan psikis masyarakat. Dan seperti yang kami rencanakan sebelumnya, dikarenakan Pulau GB ini sudah beberapa kali menjadi daerah tambang perusahaan lain, dan perusahaan tersebut pun yang udah meninggalkan Pulau GB ini tuh masih menyisakan beberapa lingkungan fisik seperti bangunan. Maka kami akan melakukan pemanfaatan kembali dan bisa dibilang merenovasi semuanya agar nantinya itu bangunan-bangunan yang memang sudah perusahaan lain yang ditinggalkan ini masih bisa dipakai, jadi akan kami manfaatkan kembali bagi anggota perusahaan kami maupun masyarakat setempat. Mungkin contoh lainnya bisa mungkin taman-taman di sana, atau bisa juga tempat-tempat pendidikan atau kesehatan lainnya, atau mungkin juga bisa bentuk klaster karyawan biasanya ditinggalkan. Lalu selanjutnya ada menghormati adat istiadat, budaya, seni, agama, dan yang ada pada masyarakat. Jadi untuk menarik simpati dan mindset positif masyarakat tentang perusahaan kami pun akan berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan dari adat istiadat, budaya, seni, dan agama di masyarakat. Yang mana hal tersebut sebagai bentuk penghargaan dan toleransi terhadap budaya setempat dari perusahaan kami. Jadi misalnya ada upacara-upacara adat, kita akan coba hadir, terus juga kita mungkin ikut dalam pesta rakyatnya, dan lain-lainnya. Masuk ke dalam pengerjaan tahapan proyek di PT Tamkel Indonesia, di mana yang pertama owner akan mengumumkan rencana pendirian plan baru di Pulau GB yaitu PT Tamkel Indonesia. Kemudian yang kedua, owner mengundang EPC company untuk menyampaikan company profile atau fase prakualifikasi, di mana pada pembuatan PT Tamkel Indonesia ini perusahaan EPC yang diundang yaitu Gapendri Company, kemudian Amerada Hes Indonesia, lalu Anadarko Indonesia Company, dan PT ANP Energi.
Kemudian yang ketiga, owner mengumumkan perusahaan-perusahaan yang lolos dari prakualifikasi dan berhak mengikuti proses tender EPC serta melakukan proses invitation to bid atau ITB. Kemudian pada kasus ini PT Tamkel Indonesia memilih Gapendri Company yang lolos pada fase prakualifikasi. Kemudian Gapendri Company mengambil dokumen tender owner atau PT Tamkel Indonesia dan dapat menjelaskan tentang rule of the game atau proses pembuatannya. Kemudian, dalam rentang tertentu, Gapendri Company dapat menyampaikan proposal teknis dan rencana perancangan, membeli serta mengkonstruksi atau EPC. Kemudian selanjutnya, Gapendri Company harus menyampaikan proposal komersial meliputi estimasi ongkos dan harga pembangunan plan. Lalu proposal komersial tersebut diterima dengan kesepakatan harga serta rencana waktu pembangunan plan dengan Gapendri Company. Setelah itu, proyek pembangunan dilaksanakan oleh Gapendri Company. Selanjutnya, adapun tahapan-tahapan yang dilakukan Gapendri Company untuk kegiatan pelaksanaan proyek pembangunan di PT Tamkel Indonesia yaitu sebagai berikut, di mana yang pertama rekayasa atau engineering, merupakan kegiatan rekayasa dari suatu bangunan-bangunan. Dalam pelaksanaannya melibatkan engineering yaitu sebagai berikut, di mana yang pertama ada proses engineering, yang terlibat dalam rekayasa tahapan proses pengolahan biji nikel di PT Tamkel Indonesia. Kemudian mechanical engineering yang terlibat dalam rekayasa pembuatan unit crushing, conveyor, dan milling unit di PT Tamkel Indonesia. Kemudian piping engineering yang terlibat dalam rekayasa pembuatan pipa-pipa menuju sulfuric acid plant, tiling disposal area, dan leaching area di PT Tamkel Indonesia. Kemudian electric engineering yang terlibat dalam rekayasa pembuatan kebutuhan listrik untuk operasi mesin-mesin serta kebutuhan lainnya di PT Tamkel Indonesia yang ramah energi dengan kos yang minimum. Kemudian civil engineering yang terlibat dalam rekayasa pembuatan tata letak plan, office, laboratorium, dan workshop agar memudahkan proses operasi. Di mana pada rekayasa engineering ini melibatkan beberapa aspek untuk mendukung proses pembuatan proyek di PT Tamkel Indonesia. Tidak lupa bekerja sama dengan pihak setempat agar proyek tersebut dapat dilakukan secara optimal. Kemudian pengadaan atau procurement, di mana merupakan kegiatan administrasi proyek mulai dari penyiapan TOR, dokumen tender, kontak, dan sebagainya. Berikut merupakan pengadaan procurement di PT Tamkel Indonesia, di mana yang pertama ada penyiapan TOR, meliputi harga, jenis, dan kualifikasi barang serta mesin-mesin operasi. Kemudian dokumen tender, di mana dokumen tender ini merupakan hal yang penting dalam proses pengadaan atau procurement. Kemudian kontak, di mana kontak-kontak tertentu untuk pemesanan mesin, peralatan, manufaktur, serta pengiriman perlu dikumpulkan guna memudahkan dalam pengerjaan. Selanjutnya pemesanan mesin, di mana pemesanan mesin dalam proses pengadaan sebagai berikut. Yang pertama mesin crushing. Mesin crushing ini dibeli pada PT Dingbo Indonesia Jaya, buatan Shanghai Dingbo Heavy Machinery Co. Ltd. Kemudian conveyor yang dibeli di PT Umerson Wamatetsu Technosmart buatan Cina, dan storage yang dibeli pada PT Latinusa Tbk buatan Cina. Selanjutnya manufaktur, di mana manufaktur ini bekerja sama dengan PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi. Semua bahan bangunan dan konstruksi disiapkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian pengiriman, di mana jasa pengiriman bekerja sama dengan PT Aura Abadi Logistik yang melayani jasa ekspedisi berbagai macam pengiriman material konstruksi untuk seluruh wilayah di Indonesia. Selanjutnya pembangunan atau construction, di mana merupakan kegiatan penyiapan lahan, pembuatan fondasi, kemudian pembangunan pabrik, pemasangan mesin dan peralatan, yang hal tersebut itu dilakukan oleh PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi, di mana bukan hanya proses pembangunannya, tetapi bahan-bahan dalam proses pembuatan tersebut itu disiapkan oleh perusahaan tersebut. Masuk ke dalam struktur organisasi kegiatan praoperasi. Adapun dalam pelaksanaan proyek pembangunan PT Tamkel Indonesia, terdapat struktur organisasi praoperasi dari PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi dapat dilihat pada slide, di mana pada struktur organisasi kegiatan praoperasi dikepalai oleh Direktur Utama dan dibawahi oleh Sekretaris serta Satuan Pegawai Intens. Kemudian didukung dengan beberapa direktorat-direktorat seperti Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko
human capital dan pengembangan, dan lain sebagainya. Semua kegiatan praoperasi proyek pembangunan PT Tamkel Indonesia ini dilakukan oleh PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi. Hal tersebut karena PT Tamkel Indonesia bekerja sama dengan PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi. Kerjasama tersebut diharapkan dapat berjalan dengan baik untuk kedepannya demi membangun industri Indonesia yang maju. Adapun struktur organisasi kegiatan operasi PT Tamkel Indonesia dapat dilihat pada slide, di mana terdapat direktur utama dengan dewan komisaris, kemudian dibawahi oleh project manager yang terdiri dari sekretaris dan keuangan, dan kepala teknik tambang serta wakil kepala tambang. Setelah itu terdapat beberapa kepala bagian seperti K3 dan lingkungan, kepala bagian workshop, crushing plant, proses produksi dan penambangan, serta diikuti oleh beberapa divisi di bawahnya. Masuk ke dalam biaya tenaga kerja di PT Tamkel Indonesia. Pada dasarnya, biaya tenaga kerja sangat penting dalam suatu perusahaan. Perlunya perusahaan melayani, mengayomi para pegawai agar pegawai mendapatkan hak-haknya. Biaya tenaga kerja pada PT Tamkel Indonesia sudah disesuaikan dengan UMR yang berada pada Provinsi Maluku Utara. Dapat dilihat pada slide merupakan biaya tenaga kerja atau gaji masing-masing jabatan. Gaji tertinggi dipegang oleh Dewan Komisaris sebesar Rp65.750.000, serta terendah yaitu buruh tambang sebesar Rp3.125.000. Adapun total keseluruhan yang perlu dikeluarkan oleh PT Tamkel Indonesia per bulan yaitu sebesar Rp294.800.000. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.